Kabupaten Kering. Jurnal refleksi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya menggunakan modal 4C yaitu connection, challenge, konsep, dan change. Apa itu refleksi modal 4C? Yaitu pada connection, yaitu keterkaitan materi yang didapatkan dengan peran sebagai calon guru penggerak. Challenge, yaitu materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini. Konsep, yaitu menceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahan selama menjadi guru penggerak. Dan selanjutnya itu pada change, yaitu melakukan perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapatkan materi ini. Connection. Pada modul 2.1, saya mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana materi ini sangat erat kaitan dengan peran saya sebagai guru penggerak. Melalui modul ini, saya diperkenalkan tentang bagaimana menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid. Saya juga diperkenalkan tentang strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan keunikannya masing-masing. Hal ini tentu sangat membantu saya sebagai seorang calon guru penggerak, di mana salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Di samping itu, dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Pada challenge, yaitu dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya, yang pertama, selama ini saya mengira bahwa memberi soal yang lebih banyak pada murid yang lebih cepat selesai mengerjakan soal, berarti saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata itu salah. Dan yang kedua, selama ini saya mengira bahwa mengelompokkan murid berdasarkan kecerdasannya dan memberi treatment berbeda sesuai dengan tingkat kecerdasan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata itu juga salah. Dan yang ketiga, saya mengira bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti saya harus menyiapkan beberapa rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan itu ternyata juga salah. Pada konsep, di sini konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid dengan menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan kelima, penilaian yang berkelanjutan. Dan yang terakhir itu pada change. Ini setiap mempelajari modul ini, saya merefleksikan diri saya yang ternyata saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi sehingga belum bisa mengakomodir sebagai kebutuhan belajar murid saya. Untuk kedepannya, perubahan pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, melakukan asesmen awal untuk mengetahui, menganalisis, dan memetakan kebutuhan belajar murid. Dan yang kedua, itu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk sehingga mampu mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan manajemen kelas yang efektif dan penilaian yang berkelanjutan. Itulah pemaparan dari saya tentang jurnal refleksi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Mohon maaf